Rugi, rugi, rugi. Andai saja waktu bisa diulang. Itulah kebohongan yang iblis ingin Anda percayai, bahwa waktu yang hilang adalah kerugian abadi. Shalom semuanya. Anda mungkin pernah merasakannya. Rasa nyesek di dalam hati saat menyadari ada bagian dari hidup Anda yang sudah hilang, musnah, atau terbuang percuma. Mungkin itu waktu yang tersita oleh kecanduan. Mungkin itu waktu yang dihabiskan dalam hubungan yang toksik. Mungkin itu adalah masa di mana Anda telah melewatkan banyak kesempatan begitu saja. Atau bahkan mungkin itu adalah waktu saat jarak Anda dengan Tuhan masih jauh. Rasanya seperti musim-musim produktif dalam hidup Anda telah lenyap tanpa bekas, seolah tak mungkin kembali. Namun dengarlah, di dalam Tuhan tidak ada yang benar-benar hilang. Maka sekarang kita akan berdoa bersama untuk setiap hal yang telah dicuri, disia-siakan, atau yang hilang dalam hidup Anda. Sebab ingat, Tuhan kita disebut juga Yehova Rafa, yakni Tuhan yang memulihkan. Tapi sebelum berdoa, mari kita baca dulu Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Bayangkan sebuah ladang hijau yang subur, penuh dengan harapan akan panen yang melimpah. Tapi suatu hari datanglah belalang, ribuan bahkan jutaan. Mereka tidak hanya makan sebagian tanaman, mereka menghabiskan semuanya. Dalam sekejap, hasil kerja keras lenyap tanpa bekas. Itulah gambaran yang Yoel lukiskan bagi kita. Belalang bukan sekedar serangga, tetapi sebagai simbol dari kerusakan yang mendalam. Familiarkah Anda dengan pikiran, andai saja dulu tidak begitu, pasti saya sekarang sudah punya ini atau jadi itu, seperti dia. Tidak seperti sekarang, apa-apa tidak punya. Jika ya, ketahuilah itu adalah kehancuran panen, hasil dari serangan belalang pada ladang Anda. Dengan memakai metafora yang kuat, Yoel telah memberikan kita 4 hal yang dapat merusak musim-musim dalam hidup kita. Belalang pindahan bisa melambangkan kecanduan yang memakan waktu dan energi kita. Belalang pelompat bisa menggambarkan keputusan-keputusan egois yang membuat hubungan hancur atau kesempatan banyak terlewatkan. Belalang pelahap bisa mencerminkan hidup yang kehilangan arah hingga tersesat dalam ketidakpastian. Serta belalang pengerip, mereka adalah luka di hati yang terus menggerogoti, membuat kita merasa tak lagi utuh. Kehadiran belalang-belalang ini dapat membuat kita bisa menjalani tahun-tahun yang tidak membuahkan hasil. Kita sudah bekerja keras, tapi rasanya seperti berlari di tempat, terasa sia-sia, dipenuhi kesedihan, kekecewaan, kegagalan, keterlambatan, dan penyesalan yang menghancurkan baik tubuh maupun jiwa. Sekarang, apakah semua itu bisa diperbaiki? Apakah ada harapan untuk nasib yang sedih ini? Kabar baiknya adalah Tuhan tidak hanya peduli dengan nasib kita ke depannya saja, tetapi Dia juga peduli dan ingin memulihkan apa yang sudah pernah hilang dalam hidup kita. Seperti Ayub, di mana setelah mengalami kehilangan besar, dia akhirnya mengalami pemulihan menyeluruh. Ya, lagi-lagi Ayub, itu kan perjanjian lama. Mungkin itu pikir Anda, maka kita akan melihat perjanjian baru yang ternyata justru lebih konkret dan personal dalam memberikan gambaran tentang bagaimana cara Tuhan bekerja untuk memulihkan hidup kita. Marilah kita melihat kisah penyembuhan salah satu tangan yang mati. Matius 12 ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?"
Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Dalam ayat 13-nya, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ketika dia melakukannya, tangan itu disembuhkan sepenuhnya. Apa yang bisa kita pelajari dari momen ini? Pertama, Yesus mendorong orang itu untuk mengambil langkah pertama menuju pemulihan. Kedua, penyembuhan itu instan dan sempurna, tanda bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu atau kondisi. Artinya, jika Tuhan Yesus bisa menyembuhkan tangan yang telah mati selama bertahun-tahun, maka Dia juga bisa memulihkan tahun-tahun yang hilang dalam hidup kita. Coba bayangkan jika Anda adalah orang itu, tangan Anda lumpuh selama bertahun-tahun, sudah tidak bisa digerakkan. Lalu Yesus datang dan berkata, "Ulurkan tanganmu." Awalnya mungkin Anda ragu, bagaimana mungkin tangan ini bisa sembuh? Tapi ketika Anda memutuskan untuk percaya dan mengulurkan tangan, mukjizat terjadi. Bukan hanya tangan Anda yang sembuh, seluruh hidup Anda dipulihkan. Jadi inilah saat Dia memulihkan tahun-tahun yang hilang itu. Tuhan sedang berbicara kepada Anda hari ini. Dia telah melihat setiap musim dalam hidup Anda yang telah hilang, setiap tahun yang dimakan habis oleh belalang kehidupan. Dia tidak hanya ingin mengampuni masa lalu Anda, Dia ingin memulihkannya. Dia ingin mengembalikan waktu yang terbuang, menyembuhkan luka yang ada, dan membawa Anda ke tempat yang lebih baik daripada yang pernah bisa Anda bayangkan. Tidak ada kehilangan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk dipulihkan. Maka sekarang, mari kita berdoa bersama. Mari datanglah kepadanya dengan hati yang tulus. Kita akui kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. Kita serahkan hidup kita kepadanya dan izinkan Dia bekerja dalam caranya yang ajaib. Bapa, kami yang bertahta di kerajaan surga, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harapan. Kami percaya betul bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang mampu memulihkan segala sesuatu yang telah hilang dalam hidup kami. Engkaulah yang sanggup mengubah pahitnya masa lalu kami menjadi kesaksian yang indah untuk diceritakan. Dan Engkaulah pahlawan dalam hidup kami yang sanggup memberikan kembali tahun-tahun yang dicuri oleh musuh. Maka dengan iman ini kami memberanikan diri berdoa untuk pemulihan total atas setiap aspek dalam kehidupan kami. Yang pertama, pemulihan kesehatan kami, ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau sesungguhnya adalah sumber kekuatan dan penyembuhan yang sejati. Hari ini kami meminta agar tubuh kami yang lemah ini dipulihkan, penyakit yang menggerogoti dibasmi, dan energi yang hilang dikembalikan. Kami percaya bahwa Engkau tidak hanya ingin menyembuhkan tubuh kami, tetapi juga memberikan kami kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik tinggi. Kami menyerahkan setiap rasa sakit, kelelahan, dan kelemahan kepadamu, karena Engkaulah yang memberikan hiasan kepala pengganti abu, kekuatan pengganti keputusasaan. Kami yakin bahwa Engkau sedang bekerja di dalam tubuh kami, membawa pemulihan yang lebih besar daripada apa yang dapat kami bayangkan. Bahwa pada waktunya nanti, Engkau akan membuat kami bersinar seperti cahaya fajar, sehat dan utuh di dalam nama Yesus. Amin ya Tuhan. Lalu untuk pemulihan keluarga dan hubungan dalam hidup kami, Bapa, kasih karunia-Mu berlimpah atas kami, dapat mempersatukan kembali dan memperbaiki hubungan yang retak. Hari ini, kami memohon pemulihan atas keluarga kami. Pulihkan ikatan yang telah terputus, sembuhkan luka-luka emosional, dan bawa kembali kasih yang telah hilang. Kami percaya bahwa Engkau ingin menjadikan rumah tangga kami sebagai tempat yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan cinta demi kemuliaan nama-Mu.
Untuk setiap hubungan yang rusak, bangunlah jalan bagi kami untuk bisa rekonsiliasi. Biarlah kami pada akhirnya bersama-sama bisa mengalami perjamuan anak domba, di mana Engkau menyambut kami kembali dengan pelukan penuh kasih, memberikan kami pakaian baru, cincin di jari, dan sepatu di kaki, simbol pemulihan dan restorasi. Kami juga akan berusaha untuk menjaga segala yang telah Engkau pulihkan, sehingga tetap kuat, harmonis, dan memuliakan Engkau. Lalu pemulihan untuk keuangan dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat. Hari ini kami menyerahkan semua pergumulan keuangan dan pekerjaan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berniat membiarkan kami hidup dalam kekurangan, melainkan ingin membuka pintu-pintu kelimpahan bagi kami. Pulihkan apa yang telah dicuri oleh belalang, kutu, dan ulat, yakni setiap tahun-tahun yang hilang akibat kegagalan, kehilangan, atau ketidakadilan. Kiranya kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa, bukan karena usaha kami sendiri, tetapi karena janji-Mu bahwa Engkau akan membuat hal-hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Kami percaya bahwa Engkau sedang membuka jalan-jalan baru bagi kami, membawa kami pada waktu yang tepat untuk menuai hasil yang melimpah. Kami sungguh hanya berharap padamu, karena kasih-Mu itu telah mengubah keadaan kami dari kekurangan menjadi keberlimpahan. Terakhir, untuk pemulihan semangat dan iman kami. Ada saat-saat ketika kami merasa lelah, putus asa, bahkan kehilangan api rohani kami. Namun, kami percaya bahwa Engkaulah yang memberikan minyak sukacita, pengganti duka cita, dan jubah puji-pujian, pengganti semangat yang pudar. Roh Kudus, dengan hati yang haus akan pemulihan semangat dan iman, kami memohon agar Engkau memulihkan gairah kami untuk hidup, untuk melayani, dan untuk mengasihi-Mu sepenuhnya. Bangkitkan kembali iman kami, sehingga kami dapat melihat dunia ini melalui mata-Mu sebagai ladang yang siap dituai, bukan ladang yang gersang. Kiranya kami menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah di musimnya dan daunnya tidak layu. Kami percaya bahwa Engkau sekarang sedang memulihkan semangat kami untuk menjalani panggilan-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Engkaulah yang mengembalikan tahun-tahun yang hilang, yang memperbaiki apa yang rusak, dan yang memberikan kami kekuatan untuk bangkit kembali. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami, membawa pemulihan yang sempurna atas kesehatan, keluarga, keuangan, dan semangat kami. Di dalam nama Yesus yang mulia, kami tutup doa ini dengan ucapan syukur yang melimpah. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, pemulihan adalah sebuah proses, tetapi juga sebuah janji. Tuhan tidak pernah berbohong ketika Dia berkata dalam Yoel 2 ayat 25, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang." Dia sungguh-sungguh berniat melakukannya. Mungkin Anda tidak melihat semuanya berubah dalam sekejap, tetapi langkah pertama selalu dimulai dengan keyakinan bahwa Dia setia menempati janjinya. Selama minggu ini, luangkan waktu untuk merenungkan Yoel 2 ayat 25. Kalau perlu, selidiki konteksnya atau ayat-ayat yang mendukung di baliknya. Tahukah Anda bahwa Tuhan bisa mengizinkan berkat yang seharusnya menjadi milik kita 10 tahun lalu, itu tercuri untuk memasukkannya ke rekening masa depan kita? Biarkan firman Tuhan yang menguatkan hati Anda, menyegarkan pengharapan, dan mengingatkan Anda bahwa tidak ada musim dalam hidup Anda yang terlalu hancur bagi tangannya untuk dapat dipulihkan. Dan jika Anda telah mengalami pemulihan, baik besar maupun kecil,
itu dimaksudkan agar Anda mau menjadi saksi kebaikan Tuhan atas dunia. Cerita Anda bisa menjadi pelipur lara bagi seseorang yang sedang berjuang dalam kegelapan. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin membutuhkan dorongan bahwa Tuhan sanggup memulihkan apa yang hilang. Siapa tahu video ini bisa membawa terang ke dalam hidup mereka. Hari ini, percayalah bahwa pemulihan bukan sekedar mimpi, itu janji Tuhan bagi Anda. Doa tadi adalah langkah kecil menujunya. Dan sesuai dengan janjinya ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Maka mari kita saksikan bersama keajaiban Tuhan dalam memulihkan hidup kita. Haleluya, amin.